Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aisyah dari Prodi S1 Teknik Elektro kelas B dari kelompok 8 Dasar Komputer dan Pemrograman. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial untuk merakit PC dari awal hingga menginstalasi OS. Kalau kalian ingin tahu, tonton terus ya. Nah, sebelum ke video tutorial perakitan PC-nya, kita mesti tahu dulu nih apa saja sih komponen-komponen yang digunakan untuk merakit PC. Yang pertama ada motherboard. Motherboard ini fungsinya sebagai papan utama tempat semua komponen dipasang. Yang kedua, prosesor atau CPU yang merupakan otak dari komputer kita. Yang ketiga, ada RAM yang berfungsi untuk menyimpan data sementara. Yang keempat, ada HDD yang berfungsi untuk menyimpan data dan sistem operasi. Yang kelima, ada kartu grafis yang berfungsi untuk pemrosesan grafis. Yang keenam, ada casing yang merupakan rumah untuk semua komponen. Yang ketujuh, ada power supply untuk memberikan daya ke semua komponen. Nah, kita udah tahu nih komponen apa saja yang dibutuhkan untuk merakit PC. Selanjutnya, kita ke video tutorial untuk merakit PC. Let's go! Nah, komponen pertama yang akan kita pasang pada motherboard adalah CPU. Yang pertama, buka kunci soket CPU di motherboard. Yang kedua, pastikan pin CPU sejajar dengan tanda segitiga di soket. Yang ketiga, letakkan CPU dengan hati-hati, kemudian tutup kembali pengunci. Nah, setelah pemasangan CPU, lanjut ke pemasangan RAM. Yang pertama, buka pengunci slot RAM di motherboard. Yang kedua, sejajarkan RAM dengan slot, kemudian tekan hingga terkunci. Setelah memasang CPU dan RAM, kemudian pasang motherboard ke casing. Sesuaikan motherboard dengan dudukan casing, kemudian kencangkan dengan skrup agar motherboard tidak bergeser. Berikutnya, pasang power supply dan storage. Yang pertama, masukkan PSU ke tempatnya, kemudian kencangkan skrup. Yang kedua, pasang HDD atau SSD ke slot yang tersedia, kemudian sambungkan kabel daya serta kabel datanya. Yang terakhir yaitu memasang kartu grafis. Masukkan kartu grafis ke slot yang tersedia, kemudian kencangkan dengan skrup agar kartu grafis tidak goyah. Lalu, jangan lupa sambungkan kabel-kabel yang tersedia. Pastikan kabel panel, kabel data, dan kabel daya terpasang dengan benar. Nah, PC sudah selesai dirakit. Sebelum dinyalakan, cek lagi semua koneksi. Pastikan tidak ada kabel yang longgar. Nah, proses selanjutnya yaitu menginstalasi Zorin OS 15.0 Hybrid menggunakan Rufus. Ini nih cocok buat kita yang ingin mencoba tampilan simple dan user-friendly. Yang pertama, kita buat flashdisk bootable menggunakan Rufus terlebih dahulu. Colokkan flashdisk ke PC, kemudian buka Rufus, flashdisk akan terdeteksi otomatis di bagian device. Klik select, dan pilih file ISO Zorin OS 15.0 Hybrid yang sudah diunduh. Pastikan partition scheme diatur ke MBR atau sesuai kebutuhan PC kamu. Klik Start untuk memulai proses. Tunggu hingga Rufus selesai membuat bootable flashdisk. Setelah flashdisk bootable sudah siap, maka langsung saja kita instalasi Zorin OS 15.0 Hybrid. Berikutnya, restart PC dan masuk ke BIOS dengan cara tekan tombol Del, F2 atau F12 saat PC mulai, atau sesuaikan dengan merek PC Anda, kemudian ubah urutan boot. Please pilih flashdisk sebagai boot pertama. Setelah itu simpan pengaturan dan restart. Setelah booting dari flashdisk, kamu akan masuk ke installer Zorin OS. Kemudian klik install Zorin OS, lalu pilih bahasa instalasinya. Misalnya bahasa Inggris. Kalau misalkan dia minta sambungkan ke jaringan WiFi, maka disambungkan saja. Selanjutnya, pilih tipe instalasi. Jika ingin bersih, pilih erase disk and install Zorin, atau jika ingin dual boot, pilih something else dan buat partisi baru. Lalu klik install now dan ikuti instruksi hingga selesai. Setelah instalasi selesai, restart PC. Nah, sekarang kamu sudah masuk ke Zorin OS. Selamat instalasi berhasil. Makasih ya udah nonton. Bye-bye.